warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nugraha dari Biologi Satwa akan mempresentasikan tentang desain pengelolaan laboratorium kimia. Laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Ruang dimaksud dapat berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap atau alam terbuka, misalnya kebun botani. Pada pembelajaran sains, termasuk biologi di dalamnya, keberadaan laboratorium menjadi sangat penting. Pada konteks proses belajar mengajar sains di sekolah-sekolah, seringkali istilah laboratorium diartikan dalam pengertian sempit, yaitu suatu ruangan yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Atas dasar inilah, pembahasan kita tentang pengelolaan laboratorium akan dibatasi pada laboratorium yang berupa ruangan tertutup. Sekarang kita akan melanjutkan ke desain laboratorium. Bagaimanakah bentuk laboratorium yang ideal? Berapa besarkah ukurannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak serta-merta dapat kita jawab. Karena sebuah laboratorium dibangun untuk tujuan tertentu. Artinya, sebelum laboratorium itu dibangun, harus tahu dulu untuk keperluan apa dan untuk dipakai siapa laboratorium tersebut. Misalnya, laboratorium yang akan digunakan untuk pembelajaran biologi di sekolah menengah tentunya akan memiliki bentuk yang berbeda dengan laboratorium untuk penelitian. Demikian pula, laboratorium untuk penelitian atau percobaan fisiologi tumbuhan akan berbeda dengan laboratorium untuk ekologi. Pada umumnya, bentuk, ukuran, dan tata ruang suatu laboratorium didesain sedemikian rupa sehingga pemakaian laboratorium mudah melakukan aktivitasnya. Jenis laboratorium seperti telah disinggung, di sekolah menengah umumnya jenis laboratorium disesuaikan dengan mata pelajaran yang membutuhkan laboratorium tersebut. Karena itu, di sekolah-sekolah untuk pembelajaran IPA biasanya hanya dikenal laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Di perguruan tinggi, untuk satu jurusan saja, mungkin terdapat banyak laboratorium. Contohnya di jurusan biologi, kita kenal laboratorium fisiologi, laboratorium mikrobiologi, laboratorium ekologi, dan laboratorium genetika. Tata letak ruangan laboratorium. Faktor-faktor yang mempengaruhi dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium. Yang pertama, antara lokasi dan ukuran ruang. Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin yang menuju bangunan lain atau pemukiman. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyebaran gas-gas berbahaya. Bangunan laboratorium tidak berdekatan atau dibangun pada lokasi sumber air. Lokasi laboratorium harus mudah dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lainnya. Misalnya, apabila terjadi kebakaran, mobil kebakaran harus dapat menjangkau bangunan laboratorium. Selain persyaratan lokasi, perlu diperhatikan pula tata letak ruangan. Ruangan laboratorium untuk pembelajaran sains umumnya terdiri dari dua ruangan, yaitu ruangan utama dan ruangan-ruangan pelengkap. Ruangan utama adalah ruangan tempat para siswa atau mahasiswa melakukan praktikum. Ruangan pelengkap umumnya terdiri dari ruangan persiapan dan ruangan penyimpanan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum atau percobaan baik untuk siswa maupun untuk guru. Ruangan penyimpanan atau gudang terutama digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan termasuk bahan kimia dan alat-alat yang penggunaannya tidak setiap saat atau jarang. Selain ruangan-ruangan tersebut, mungkin juga sebuah laboratorium memiliki ruangan gelap, dark room, ruangan spesimen, ruangan khusus untuk penyimpanan bahan-bahan kimia, dan ruangan administrasi dan staf. Hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan berbagai peralatan laboratorium dan kenyamanan para pengguna laboratorium.
Penyimpanan alat-alat di dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia. Demikian pula, penyimpanan alat-alat gelas tidak boleh disatukan dengan alat-alat yang terbuat dari logam. Alat dan bahan. Dalam laboratorium kimia, penyimpanan zat dan bahan kimia merupakan strategi rencana yang dilakukan dalam melakukan penyimpanan bahan dan zat yang benar untuk mengurangi resiko kecelakaan di laboratorium. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan di laboratorium adalah: pertama, aman; dua, mudah dicari; dan ketiga, mudah diambil. Pada bahan, pengurutan secara alfabetis akan tepat jika dikelompokkan menurut sifat fisik dan sifat kimianya, terutama tingkat kebahayaannya untuk pengadministrasian. Bahan kimia yang tidak boleh disimpan dengan bahan kimia lain harus disimpan secara khusus dalam wadah sekunder yang terisolasi. Hal ini untuk mencegah pencampuran dengan sumber bahan lain seperti api, gas beracun, ledakan, atau degradasi kimia. Wadah dan tempat penyimpanan harus diberi label yang mencantumkan informasi antara lain: 1. Nama kimia dan rumusnya; 2. Konsentrasi; 3. Tanggal penerimaan; 4. Tanggal pembuatan; 5. Nama orang yang membuat reagen; 6. Tingkat bahaya; 7. Klasifikasi lokasi penyimpanan; 8. Nama dan alat pabrik. Tempat penyimpanan bahan kimia harus bersih, kering, jauh dari sumber panas atau sinar matahari langsung, dan dilengkapi dengan ventilasi yang menuju ruang asap atau keluar ruangan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, di atas, beberapa syarat penyimpanan bahan secara singkat adalah sebagai berikut. A. Bahan beracun. Syarat penyimpanan: 1. Ruangan dingin dan berventilasi. 2. Jauh dari bahaya kebakaran. 3. Dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi. Yang B. Bahan korosif. Syarat penyimpanan: 1. Ruangan dingin dan berventilasi. 2. Wadah tertutup dan beretiket. 3. Dipisahkan dari zat beracun. Yang ketiga, bahan mudah terbakar. Dibagi menjadi 3 golongan, yaitu cairan yang terbakar di temperatur min 4 derajat Celcius, misalnya karbon disulfida. Kedua, cairan yang dapat terbakar pada temperatur min 40 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius, misalnya etanol dan metanol. Yang ketiga, cairan yang dapat terbakar pada temperatur 21 derajat Celcius sampai 93,5 derajat Celcius, misalnya kerosin dan minyak baker. Syarat penyimpanan: 1. Temperatur dingin dan berventilasi. 2. Jauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api listrik atau bara. 3. Tersedia alat pemadam kebakaran. Bahan mudah meledak. Syarat penyimpanan: ruangan dingin dan berventilasi. Jauhkan dari panas dan api. Hindari dari gesekan atau tumbukan mekanis. Bahan oksidator. Syarat penyimpanan: temperatur ruangan dingin dan berventilasi. Jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api listrik dan bara rokok. Jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. Gas bertekanan. Syarat penyimpanan: 1. Disimpan dalam keadaan tegak berdiri dan terikat. 2. Ruangan dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari. 3. Jauh dari api dan panas. 4. Jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan katup-katup. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyimpanan adalah lamanya waktu penyimpanan untuk zat-zat tertentu. Selanjutnya, administrasi laboratorium. Administrasi merupakan dokumentasi seluruh sarana dan prasarana serta aktivitas laboratorium. Dalam kaitannya
dengan pengadaan alat dan bahan yang bertujuan untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, memudahkan operasional dan pemeliharaan, mencegah duplikasi atau overlapping permintaan alat, dan memudahkan pengecekan. Setiap laboratorium mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam pengadministrasian. Contohnya, laboratorium kimia. 1. Data ruang laboratorium. 2. Kartu barang. 3. Daftar barang. 4. Pengeluaran atau penerimaan barang. Daftar usulan penerimaan barang. Kartu alat. Daftar alat, kartu bahan atau zat. Daftar bahan atau zat. Daftar pengeluaran atau penerimaan zat. Daftar usulan atau permintaan zat. Daftar pengeluaran atau penerimaan zat. Daftar usulan atau permintaan alat. Dalam pengadministrasian ruang laboratorium, setiap laboratorium harus memiliki denah ruangan yang ada jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan gas. Ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukurannya, dan kapasitasnya, dan data ini tercantum dalam data ruangan laboratorium. Untuk mengadministrasikan fasilitas umum adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Barang-barang ini didata dalam kartu barang dan daftar barang untuk memudahkan pendataan, baiknya diurutkan berdasarkan abjad. Jadi kesimpulannya, pengelolaan laboratorium harus menjaga semua inventaris alat dan bahan atau zat yang dimiliki secara akurat. Pada pengelolaan laboratorium hendaknya memiliki pemahaman dan keterampilan kerja di laboratorium, bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, dan mengikuti peraturan dapat meminimalis terjadinya kecelakaan di laboratorium. Dalam mengelola laboratorium kimia, pemahaman tentang komponen dan penggunaan laboratorium yang baik dan benar sangat diperlukan agar laboratorium dapat berjalan dengan baik dan berfungsi secara optimal. Peranata laboratorium mendapat pelatihan keselamatan dan keamanan kerja secara umum, terutama cara bekerja dengan bahan kimia penting secara aman. Penyimpanan dan penataan bahan kimia menurut kelompok tingkat bahayanya meliputi 1. Penyimpanan dan penataan bahan kimia radioaktif. 2. Penyimpanan dan penataan bahan kimia reaktif. 3. Penyimpanan dan penataan bahan kimia korosif. 4. Flammable dan combustible. 5. Penyimpanan dan penataan bahan kimia beracun atau toksik. Sekian tentang laboratorium kimia. Sekian pemaparan dari penganalisisan desain laboratorium kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.